Anda pernah diteror debt collector? Pernah diteror lewat telepon. Bagaimana rasanya diteror sesama itu? Ada yang disadap suara juga. Sadap suara ya? Ada yang sadap suara. Pernah dengar suara-suara misterius ya itu? Oh banyak ya. Oh banyak ya? Mobil bergoyang juga. Wah luar biasa. Mobil bergoyang ya? Berarti yang dengar suara goyangannya apa suara desanya itu Mbak? Saya pernah ya Pak didampit. Oh. Di sini jurang. Wah. Ketika saya mau melintas gini sudah dihadang sama motor Beat. Wah. Waktu itu saya udah pusing bener ya. Wah. Saya sendirian perempuan, yang lain sudah naik mobil, saya tabrak. Wah. Karena di sini banyak bener. Wah. Sindikatnya sudah banyak. Trisma, ketemu bersama saya Roy Sakti di podcast Undercover Roy Sakti. Nah kali ini ada satu tamu yang spesial yang tidak jauh-jauh dalam dunia perbankan, yaitu seorang debt collector. Yaitu debt collector adalah yang nagih lewat telepon. Jadi debt collector itu ada dua teman-teman ya. Nomor satu itu debt collector itu yang datang itu debt collector. Yang satu yang nelpon itu namanya debt collector, karena kan di meja nelponnya. Nah nanti kita akan kulik beliau ini seperti apa point of view beliau, pengalamannya bagaimana, ngerasain kamu yang nggak bayar tuh ya, supaya kita bisa belajar sama-sama. Tapi sebelumnya saya buka dulu ya, dan saya izin untuk buka masker ya. Oke, selamat siang Mbak. Apa ya? Saya ngomongnya mawar gitu aja ya. Kayak korban perkosaan mawar. Ya, Miss X lah, gitu aja deh, Miss X ya. Selamat siang Mbak. Iya. Gimana? Sehat selalu? Sehat selalu. Oke, hati-hati pandemi ini memang ini ya, deg-degser ya. Iya Pak. Oke, Mbak, bisa Anda sekarang ini masih aktif bekerja di institusi perbankan? Masih. Masih ya? Iya. Banknya nggak usah disebut teman-teman ya, nggak enak, bahaya. Bagian apa Mbak? Coba. Bagian kredit. Oke. Dan dana. Oke. Jadi bagian kredit yang dipegang apa aja? Kredit konsumtif ya. Konsumtif. Contoh seperti kredit pegawai, KPR, kartu kredit. Kartu kredit. Ya, Oke. sudah. Jadi kan bagian kredit kan bagian cari nasabah. Iya. Loh, tapi kemudian kalau nasabahnya macet, kamu juga yang menghandle untuk pembayarannya dalam waktu 1 bulan. 1 bulan pertama. Oke. Ya. Teman-teman ya. Jadi setiap bank itu organisasinya berbeda-beda. Kebetulan beliau ini di bank BUMN ya. Nah kalau di BUMN itu ada kewajiban bahwa marketing juga merangkap sekaligus DC, debt collector, tapi untuk 1 bulan pertama ya. Beda bank beda cara ya, beda bank beda cara, beda-beda ini. Cuman kita akan bahas di bank BUMN ini ya, Mbak. Nah sekarang kalau biasa kalau masalah marketing mah nggak usah ditanya lah, gampang lah ya. Namanya siapa sih orang yang tidak mau dikasih uang, betul kan? Betul. Semua pasti pada mau. Nah, tapi kemudian ketika sudah dibayar, apalagi dengan kondisi pandemik seperti ini, dan kemudian mulai alirannya berubah menjadi wiro sableng 212. Iya, betul. 2 kali telat, 1 kali bayar, ya kan udah tanda-tanda jebret ya. Kira-kira biasanya Anda ngapusnya gimana? Pertama dari telepon. Telepon, oke. Telepon. Dengan alasan terkadang belum gajian lah, ini itu. Nah, kalau udah bilang belum gajian, ya pasti kita datang ya ke bendaharanya, karena saya kan pegawai. Untuk pinjaman pegawai harus lewat bendaharanya dulu. Kalau bendahara bilang tetap masih gajian, masih aktif di sini, gajinya masih dapat, berarti dia sudah ada itikat buruk, tidak mau bayar. Nah, karena jaminan yang diberikan itu kan terkadang BPJS Kesehatan, terus SK pegawainya. Nah itu gimana itu? Nah itu ya harus kita urus langsung dengan bendaharanya. Kayak gitu. Oke. Ini kalau dalam kasus kredit pegawai ya. Kalau di kartu kredit? Kalau di kartu kredit biasanya dia akan kesusahan ya. Kalau misalnya dia mau ngambil kredit-kredit yang lain kan pasti nggak bisa nih. Ya. Tapi kan pasti kita ingatkan gimana, kok nggak bayar kayak gitu, terus didatengin seperti itu. Oke. Loh, aku kan dengar tuh kan biasanya nelpon tuh kan kadang-kadang wah tuh
Itu biasanya di pinjaman kur. Pinjaman kur. Ya. Saya biasanya juga bantu juga ya. Kalau pinjaman kur itu kan apalagi di usahanya yang nggak terlalu jalan seperti ini, terkadang memang ada yang beneran nggak bisa bayar. Tapi ada juga yang memang ini untuk alasan supaya dia nggak bayar. Seperti itu. Ada nggak ya pakai alasan kemudian pakai agama itu? Ada. Riba. Nah, ya. Ditawarin hutang nggak mau, katanya riba. Tapi nanti ketika pas butuh bingung, minta dicairin cepet-cepet. Cari cepet-cepet ya? Minta cepet-cepet. Begitu cair gurih. Nah. Nanti kalau sudah macet riba lagi gitu ya? Lagi. Terus nanti kalau ditagih nyumpain yang enggak inget ya waktu dibantu pertamanya seperti apa gitu. Jadi gini teman-teman ya, jadi ini point of view-nya agak berbeda dengan next ya. Kalau yang kemarin tuh ngebanyakan DC Mas itu kan DC motor mobil. Beliau ini kan dia ini DC serabutan saya ngomong itu ya. Marketing iyo, DC ya iyo gitu kan. Kartu kredit iyo, apa segala itu memang bagiannya unik-unik ya. Nah, kalau Anda nelpon nih, Mbak. Treasure-nya sekasar apa sih? Bisa sekasar apa sih? Ya mungkin dari dijual aja Pak. Kalau udah nggak kuat untuk bayar angsuran, jaminannya dijual aja untuk melunasi hutangnya. Itu kalau yang ada jaminan. Kalau yang non jaminan? Kalau yang non jaminan, ya saya mau nggak mau harus lapor ke atasan Bapak atau mungkin ke bendahara Bapak. Paling tidak Bapak akan dapat SP. Bapak nggak takut kalau kehilangan pekerjaannya. Sopan loh ya. Kita nggak boleh Pak, nggak sopan. Udah ada aturan. Biasanya nelpon, wah kamu jual diri aja, lonte begitu ada loh. Nggak bisa Pak, karena kita dalam satu lingkup di OJK Pak. Bank lain juga di OJK ya? Gitu ya. Jadi kalau di bank, jadi kan Mbak ini kan di bank BUMN ya, nggak bisa sebut ya teman-teman ya, nggak bisa ngomong merek, nanti bahaya, baper. Ada nggak batasan-batasan untuk nagih itu seperti apa gitu? Ada ya, paling nggak tidak bisa berkata kasar. Kasar nggak boleh berarti ya? Membentak nggak boleh. Bentak nggak boleh. Gitu. Loh, tapi kenyataannya yang terjadi di luaran tuh ya WhatsAppan gitu. Kalau WhatsAppan kan kadang orang bacanya nggak sama ya Pak. Antara pengertian saya dan Bapak mungkin nggak bisa sama. Jadi paling nggak kita harus ketemu untuk mengetahui karakter nasabahnya seperti apa. Dia itu nggak bayar karena apa? Benar-benar nggak punya atau bagaimana? Kalau memang benar-benar nggak punya aset yang dijual lagi kan ada asuransinya. Mungkin bisa dicairkan dari diklaim asuransinya karena macet. Seperti itu. Berarti teman-teman ya, jadi ketika Anda nggak bayar ya, debt collector tuh bersap-sap, ada berlapis-lapis lah ya. Beliau ini adalah yang debt collector lapis pertama, masih baik-baik, masih sopan lah masih ya. Masih mengingatkan. Nanti kalau ketemu, kalau misalnya 1 bulan sudah kamu nyerah nih, saya ini nggak bisa bayar. Terus apa yang terjadi? Ada bagian lagi yang lebih keras. Yang lebih keras lagi. Nanti itu angkat tangan, ada lagi. Ada lagi. Ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita belajar bahwa debt collector ada tiernya, tier 1, tier 2, ada bos. Itu Intinya di awal kan sudah dijelaskan perjanjiannya seperti ini dulu yang ditandatangani. Dan ternyata ada miskomunikasi. Terkadang orang kalau mau cair nggak dibaca dulu, asal tanda tangan aja. Nah itu kan juga ada seperti. Nah sekarang begini kan, kalau saya tadi kita ngobrol di belakang itu kan Anda sebelum di BUMN juga pernah di bank swasta. Sama atau beda aturannya? Bedanya gimana? Beda ya, kalau di bank swasta dulu 1 bulan diingatkan tetap nggak bayar, mungkin 2 bulan bisa diangkat. Semisal yang dijaminkan BPKB mobil gitu ya, langsung kita ambil. Langsung ya? Iya. Bersama dengan debt collector lapangan. Gitu. Terus kalau dalam hal telepon maki-maki itu kan, pasti. Karena kan ada itu kan terkenal tuh, ada salah satu bank swasta itu, saya nggak sebut merek ya teman-teman ya. Itu telat 1 hari aja udah, waduh makiannya udah kebun binatang keluar semua. Iya sih. Tergantung bosnya berarti. Tergantung ya, karena kan kita kalau dulu saya di perbankan yang lain ditekan bahwa kamu saya kasih waktu 2 hari, nasabah ini harus bayar. Daripada saya pakai uang saya pribadi untuk menutupin itu, lebih baik saya makan ya. Bahkan saya nggak pulang. Karena saya tahu dia ada di dalam, jadi saya tunggu sampai dia keluar. Luar biasa. Bayaran debt collector ini berapa sih, Mbak?
Ya sesuai ya, ada insentif juga ada, ya. Yang besar insentifnya apa gajinya? Gaji sih. Oh gaji ya? Kalau saya kurang tahu kalau asli debt collector ya. Iya kan Anda itu kan masalahnya dia ini apa ya? Kalau saya ini hybrid, amfibi, marketing hijau ngerangkap debt collector ya. Oke. Sehingga kalau dihitung kayak gitu masih besar insentif ya sama gajinya. Oke. Ada punya pengalaman menarik nggak ketika nelpon ataupun mengunjungi seseorang? Pernah ada kesan yang membekas di hati? Gitu? Yang paling sebel itu mereka itu udah dibantu dulu kreditnya sampai cair. Terima kasih. Kami selaku pegawai tidak boleh menerima apapun, ya kan? Kita sudah mengikuti. Terus kita dimaki ketika macet. Disumpahin yang enggak. Nah, kita salah apa? Kita cuma mengingatkan, disumpahin. Gitu. Sumpahnya sampai gimana itu? Nah, sumpahin ya nanti susah cari duit lagi nih, ngerasain jadi saya. Nah, seperti itu. Luar biasa. Itu kamu itu, ayo ngaku. Yang baca-baca itu ya kan, yang nonton sekarang itu kamu tuh. Makan hati lu ya kan, minta pencairan, minta cepet, betul ya? Iya, minta cepet. Wis cair gak ngei komisi, macet dibagi-maki lu. Oke. Ini menarik sekali. Nah, kemudian ini Mbak, kalau ketika dalam menjalankan perasaan ini awalnya nyaman nggak sih sebenarnya? Anda nagih itu sebenarnya nyaman nggak? Apa memang Anda tuh mendapatkan satu passion sendiri? Wah, bisa nggak? Kapan lagi bisa maki-maki orang dibayar itu? Sebenarnya nggak nyaman juga sih. Kan kadang ada perasaan kalau pas memang karakternya memang benar-benar buruk, kita maki-maki sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya karakter nasabahnya bagus, memang benar-benar nggak punya, itu sebenarnya ada perasaan nggak tega, kayak gitu. Oke. Anda bisa melihatnya dari mana? Ini orang benar-benar nggak punya ataupun nggak mau, ya kan? Misalnya nggak mampu sama nggak mau, itu membedakannya dari mana? Dari karakter, dari cara bicaranya seperti itu. Mungkin nggak bisa ya Pak dibicarakan mungkin ya karena kita udah kebiasaan ya. Kebiasaan, feelingnya feelingnya sudah masuk ya. Masuk ya. Betul, kayak gitu. Tapi ciri-ciri yang nggak teli ya. Iya. Menurut Anda ciri nasabah yang nggak teli itu bahasa Indonesianya apa sih? Brengsek lah ya. Iya. Itu seperti apa? Menurut Anda? Terkadang nggak mau nemuin, dia ada tapi nggak mau nemuin. Nggak mau nemuin. Terus ada yang suka udah ke rumah sosok nggak kenal dan marah-marah, diusir kayak gitu. Jadi kita baik-baik datang, dia udah ngusir dulu, udah marah-marah dulu. Gitu. Nah sekarang gini, saya mau tanya ini lagi. Sekarang yang terjadi sekarang adalah ketika dia nggak bayar, kemudian apakah Anda juga yang bertugas untuk nelpon misalnya saudara tidak serumah? Nah, itu pasti. Pasti? Iya. Apalagi kalau nggak bisa dihubungin. Nggak bisa dihubungin yang pasti kalau nggak bisa dihubungi, dia ganti nomor atau mungkin nomornya aktif tapi nggak diangkat, pasti kita akan menghubungi keluarga yang tidak serumah. Apakah dia memang benar-benar masih di sana? Anda mendapatkan data itu dari mana? Dulu pada waktu ada saudara serumah. Iya. Nah. Terus kemudian bisa dapat data yang lain nggak? Biasanya saya sebelum mencairkan nasabah tersebut, saya pastikan benar nggak ini saudaranya. Karena dulu waktu pertama kerja di perbankan saya pernah dibohongi. Katanya saudara, ternyata bukan. Nah, kamu tuh. Nah, ternyata teman ngaku saudara. Teman ngaku saudara ya. Kayak gitu. Jadi saya pastikan dulu, saya telepon apa benar memang ini saudaranya. Terkadang saya survei ke rumahnya. Oke. Nah, sekarang gini, masalahnya sekarang ini yang terjadi banyak di luar sana, ya. Aku melihat itu nggak tahu ya sesuai aturan apa tidak. Ya. Jadi ketika cair dia nggak dikontak, tapi ketika teror diteror. Maksudnya cair nggak? Jadi kan aku tahu ya kalau misal kita maju kan kita memberikan saudara tidak serumah, ya Jel, ya. Tapi sekarang tren yang terjadi sekarang adalah apa? Debt collector itu nagih nasabah, kemudian nagih lewat kontak teman-temannya itu ngakunya bahwa kamu dijadikan saudara tidak serumah, padahal enggak. Oh gitu ya. Kalau itu nggak terjadi ya di BUMN? Kalau di BUMN nggak terjadi. Jadi sebelum pencairan pun pasti akan ditanyakan, ditelepon, apa benar ini saudara tidak serumah? Berarti polos teman-teman. Jadi bedanya BUMN itu lebih beradab. Memang kalau dalam hal penagihan, dalam apa itu lebih beradab. Kalau bank swasta itu, waduh, apalagi ya bank yang M itu, waduh, bagus. Bank dengan debt collector paling baik, paling sopan. Bank Mega, bagus.
Bukan bener tuh Pak ya, paling baik, paling sopan itu kan. Kalau nagih paling, wah enak banget. Terkenal itu. Nah, jadi yang terjadi gini Mbak. Ini di bank swasta ya, saya nggak tahu di sini ya. Jadi yang terjadi adalah mereka itu bros. Jadi banyak teman-teman tuh yang nggak sadar ya. Sekarang itu kan ada aplikasi. Oh iya, saya pernah. Nah, aplikasi gitu. Bank. Nah, aplikasi itu kan dia bisa, bolehkah saya mengakses kontak yang ada di handphone Anda? Ya. Boleh, del ya kan. Itu kan sebenarnya untuk ngecek limit kartu kredit apa segala ya. Tapi ada salah satu bank swasta itu yang ketika dia macet ya, dia tuh kelakuannya kayak pinjol, ngontekin yang ada di kontak phonebook karena terkoneksi di sini. Nah, itu tidak dilakukan ya sama bank BUMN ya? Enggak ya? Sesuai yang ditandatanganin dan sesuai yang ditulis sama nasabah. Oke, jadi ini ketemu masih debt collector yang beradab nih. Karena kalau nggak beradab tuh kayak begitu loh. Kadang-kadang sampai nerornya itu mertuanya saya pernah kerja. Temannya itu, saya teman, saya nggak terlalu kenal. Cuman berteman aja di Facebook, tapi kok dimarahi. Padahal itu bank swasta, bukan pinjaman online loh ya. Iya. Kok sampai segitu gitu loh. Anda pernah diteror debt collector? Pernah diteror lewat telepon. Bagaimana rasanya diteror sesama itu? Ya sakit ya. Sakit aku nggak tahu loh, utangnya saya juga nggak tahu. Saudara bukan, kandung saya juga bukan. Tapi gitu. Tapi kok diteror ya? Iya. Ya. Ternyata debt collector kalau diteror juga sakit. Ya, takut ya, takut lah teman-teman ya. Nah. Oke, ini menarik nih ya, Miss ini ya. Jadi beliau ini bekerja debt collector, tapi sebenarnya ada cerita yang menarik adalah di samping beliau ini seorang marketing bank menyangkap debt collector, beliau juga mempunyai bisnis sampingan, sebenarnya nggak sampingan juga, yang ceritanya lebih menarik dari dalam dunia debt collector, yaitu bisnis persewaan mobil. Ya. Saya nggak nyangka loh, kamu punya bisnis persewaan mobil, luar biasa. Kecil-kecilan ya Pak. Saya selalu ngomong, saya dari dulu itu kepingin punya persewaan mobil, tapi saya nggak kuat. Kenapa? Orang-orang persewaan mobil itu salah satu syaratnya adalah jantungnya harus kuat. Betul. Nah, jantungnya harus sehat ya harus Pak. Sehat, kuat gitu kan. Kalau tiba-tiba hilang, aduh. Nah sekarang Anda menagih sebagai debt collector di bank, sama misalnya di dalam dunia sewa mobil kadang-kadang ada yang bandel bayar apa segala. Itu ada persamaan atau perbedaan? Ada perbedaan ya. Perbedaannya bagaimana? Kalau dalam konteks pegawai di perbankan kan ada aturannya SOP-nya. Nah, kalau punya saya sendiri ya harus terbayar, itu uang-uang saya sendiri, penghasilan saya. Gitu kalau perlu maki-maki sempetin balik ya kan. Bagaimana lika-liku sebagai seorang rental mobil itu? Pengalamannya gimana? Banyak yang nggak bayar dengan alasan nanti ya saya ambilkan uang di ATM dulu. Jaminannya saya tinggal, seperti itu. Terkadang nggak sepadan sih. Dia sewanya sampai 4 juta lebih, yang ditinggal motor mungkin kalau dijual dalam bentuk STN-an aja. Mungkin 3 jutaan. 3 jutaan. Nah, walaupun motornya baru tapi kan masih kredit. Nah, kayak gitu. Dan itu kan pidana itu. Nah, makanya itu terkadang saya sebelum nyewakan mobil saya pastikan tahu rumahnya. Jadi paling nggak saya udah ngintip-ngintip ya dia punya apa ya, ketika dia ada nggak bayar atau apa bisa saya bawa. Lah kalau ternyata dia ngontrak? Kalau ngontrak saya nggak berani ngasih. Saya pasti. Tahu nggak dari mana ngontrak apa enggak? Saya pastikan dari KTP. Kalau KTP memang sudah beralamatkan di situ, iya kan, berarti kan saya enak tanya ke RT RW-nya. Nah, kayak gitu. Masnya ini ngontrak apa gitu ya? Kalau dia dari karakternya udah kelihatan jawabannya kok kayak gini, saya nggak terlalu yakin. GPS pengalaman perbankan betul. Jadi GPS saya 24 jam saya akan di depannya monitor. Saya liatin terus kemana aja nih mobilnya kayak gitu. Pernah hilang nggak? Sering. Lalu terus hilang itu gimana? Lapor polisi? Awalnya yang 1 kali memang iya. Tapi untuk beberapa kali setelah itu nggak pernah. Kita pakai booster sendiri ya. Saya biasanya sama suami, terus dibantu sama kakak saya yang juga anggota. Seperti itu. Pakai dukun? Biasanya kan pakai dukun orang. Nggak bisa ya, saya tuh nggak percaya kayak gitu. Nggak percaya ya? Iya, saya percayanya yang real. Iya, kayak gitu. Coba diceritakan pengalaman booster itu gimana aja tuh? Kalau misalnya jedel, kronologisnya nih, tahu hilang kan dari mana?
Tahu hilang kan, dia sebelum sewa kan bilang ngisi ya, ngisi di formnya itu mau dipakainya ke arah mana. Sewanya berapa hari. Kalau diperpanjang jangan sampai 4 jam mendadak, berarti 4 jam sebelum harus bilang. Misalnya bilang mau ke Surabaya, jalannya kok ke Blitar, berarti kan bohong. Nah, kayak gitu. Berarti kan kita harus waspada. Kalau kayak gitu kita harus pasang badan, kita harus siap jam berapapun kita harus berangkat. Gitu. Nah, terus nanti ditembak lah. Mobil itu kan bisa kita matikan dari HP. Kita tembak, kita kejar. Seperti itu. Kalau dia larinya sudah biasanya kan digadaikan ya, ke perorangan. Itu malah enak banget. Karena bisa? Karena mobil-mobil, kebetulan mobil-mobil yang saya sewakan tidak jauh-jauh, atas namanya keluarga saya sendiri. Dari beberapa mobil semua, jadi saya bawa berkas lengkap. Mulai dari BPKB, KTP dan lain-lain, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Karena saya bawa si orangnya yang atas nama, berkas saya lengkap. Malah dia yang mau masuk. Kayak gitu. Biasanya buru sampai mana paling jauh? Paling jauh saya sampai Majalengka. Sewa berapa itu? Awalnya sewanya itu 2 minggu ya, waktu musim-musim tokek-tokek itu. Tokek. Dibuat usaha itu sih kayak gitu itu. 2 mingguan lah. Baru. Nah, ngeceknya gimana itu, Mbak? Dari GPS-nya masih nyala. Karena kan kita nggak pasang cuma satu ya. Jadi kita pasang beberapa yang mungkin dikenali orang. Oh, biasanya tempatnya di sini, mau dicabut di sini. Kita masih ada yang satunya lagi yang nyala, satunya lagi yang nyala, seperti itu. Oke. Gitu. Nggak bisa kita pasang, minimal masih 3. Ya. Ada yang di sadap suara juga. Sadap suara ya? Ada yang sadap suara. Pernah dengar suara-suara misterius ya itu? Oh, banyak ya. Mobil bergoyang juga. Wah, luar biasa. Mobil bergoyang ya. Berarti yang dengar suara goyangannya apa suara desanya itu, Mbak? Hati-hati teman-teman ya, yang sewa mobil hati-hati disadap suara loh ya. Nah, itu kalau disadap suara ini nanti dilihat dari goyangannya aja yang religius. Enggak, kan itu religius kan. Tapi terkadang kalau ke orang-orang yang memang sudah berlangganan kayak gitu udah sering banget sewa ya nggak mungkin lah seperti itu. Nggak mungkin seperti itu ya. Kita udah tahu kan gimana. Wah, luar biasa. Ini malah menarik ini ya. Nah, sewanya ini. Nah, terus dalam melakukan perburuan itu dari GPS itu ngacanya lewat apa? Ngelacaknya kan lewat GPS. Nah, biasanya kan mesti kita nggak akan nemukan yang sewa. Kita pasti menemukan tangan keberapa kayak gitu ya. Terkadang ada orang inisial dari suku M ya. Kadang dia nggak tahu aturan, dia nggak tahu, takut lah sama hukum kayak gitu. Pernah saya pas ngambil mobil saya sendiri atas nama, kebetulan saya sendiri. Saya dikasih barang panjang bener. Waduh. Satu kampung keluar. Jadi di situ itu langsung kayak saya dihakimi, kayak malah saya yang dihakimi. Maling ya. Iya. Nah, terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya ya saya jelaskan, ya sempat bertengkar seperti itu. Terus kan saya bawa 4 orang, bawa supir saya 2, saya dengan suami. Nah, akhirnya supir saya 2 ini saya kasih kuncinya, karena kan kunci udah dikasih ke saya. Kunci, saya suruh lari duluan, saya yang ditinggal. Setelah itu cekcok, saya lari. Yang penting mobil yang itu sudah dibawa lari dulu. Lari kayak diburu-buru. Saya pernah ya Pak didampit. Di sini jurang, di sini jurang. Ketika saya mau melintas gini, sudah dihadang sama motor Beat. Waktu itu saya udah pusing bener ya. Saya sendirian perempuan, yang lain sudah naik mobil, saya tabrak. Karena di sini banyak bener. Sindikatnya sudah banyak. Bu tabrak terus layu. Saya lari, saya kencengin udah. Karena itu posisi udah jam 1 malam. Akhirnya karena saya nggak bisa mengendalikan ketakutan saya berhenti di polsek. Apa ya itu? Turen. Saya berhenti di situ. Padahal saya cuma istirahat, saya nggak turun. Cuma istirahat aja biar tenang dulu. Nggak tahu yang ditobroki mati apa? Nggak tahu saya. Karena sudah di depan dia sudah bawa itu, celurit itu. Kayak gitu. Yang penting mobil yang tadinya sudah dimodif tadi kan dibeli orang sana. Udah dimodif itu udah lari dulu. Mobil yang saya pakai kan bukan yang itu, jadi ya saya tenang aja. Wah, ternyata hidupmu tuh sudah ini kan dunia mafia ya kan? Iya.
Ada lagi yang nggak mau dikasihkan. Yang laki-laki saya suruh turun semua karena mobil itu bukan nama saya. Saya turun sendiri. Mobil saya langsung saya bawa lari. Pakai kunci seret. Iya. Kayak gitu. Lu berarti ya harus pinter-pinter. Nyolong, dicolong balik. Iya, saya colong balik. Jadi mencuri mobil sendiri. Karena disembunyikan, mobil saya posisinya di depan, ini mobil orang lain. Bilang katanya nggak ada. Ya udah yang laki biar turun sendiri, saya yang bawa lari ini. Gitu. Tapi yang pelaku seperti itu nggak pernah dilaporkan ke polisi apa segala? Karena pelakunya terkadang banyak yang lari ya, karena kita banyak yang nggak kenal. Jadi mungkin ya dari yang penggadainya itu, kalau mau saya tindak ya monggo. Tapi kan mereka pasti mundur. Terkadang ada yang nggak mau mundur. Kadang ada anggota, dari anggota kan mereka kan nggak mau mundur, ya tapi ya kembali lagi malah enak kalau dapat yang anggota, mau turun nggak, kayak gitu. Masuk jadi anggota aja langsung. Iya, nah makanya, pernah memang dibeli mobil saya. Dibeli ya? Iya di Sidoarjo. Oke. Kejadian seperti itu. Oke, luar biasa. Nah. Sekarang kalau saya tanya nih dari seorang, kenapa kan Anda ini sudah jadi pengusaha rental nih, kenapa kok tetap masuk di perbankan ini? Karena dulu saya kuliahnya urusannya perbankan ya, Perbankan Pak. Ya? Iya. Jadi sayang kalau nggak digunakan, mumpung usianya masih bisa. Usianya masih bisa ya? Iya. Nanti kalau udah pensiun kan paling nggak sudah ada yang dikerjakan. Sudah ada yang dikerjakan. Karena babat alas itu kan lebih berat ya, Pak. Iya. Oke, menarik sekali. Thank you, Mbak. Sharingnya ini pengalaman luar biasa, dan sebenarnya Anda di perbankan ini senang nggak sih nagih itu sebenarnya senang nggak sih? Yang bikin saya senang sebenarnya cuman bagian kreditnya itu ya Pak. Sebenarnya bagian nagihnya nggak terlalu senang sih. Tapi nggak bisa milih ya? Tapi nggak bisa milih karena udah lengket jadi satu itu. Satu paket ya? Betul, karena sudah satu paket. Oke. Ya paling nggak kalau misalnya nasabahnya masih baik ya saya carikan solusi lain supaya bisa menyelesaikan yang di sini. Pernah dengar nggak Mbak? Biasanya kan kalau di bagianmu itu belum sampai ngasih diskon ya dari pokok apa segala itu belum sampai ya di situ ya. Pelunasan. Kalau pelunasan nanti bisa ya? Bisa ada diskon. Biasanya diskonnya seberapa? Ada kriteria ya. Ada kriteria. Terkadang kalau benar-benar macet terus akhirnya dia mau bayar, kan ada itikat baik nih, kita nanti ajukan untuk pengurangan. Karena begini, saya bicara kartu kredit ya, Mbak. Terkenal tuh Bank BUMN itu paling susah diskon. Kalau kartu kredit nggak bisa memang. Memang ya? Iya, nggak bisa kartu kredit. Kalau di pinjaman masih bisa. Bisa. Oke, teman-teman. Menarik ini sekali dan ini point of view yang berbeda tentang seorang debt collector. Jadi sebenarnya dalam dunia collection itu banyak kayak beliau ini yang di bulan pertama. Nanti ketika di bagian bulan kedua itu beda lagi orangnya. Nanti tahapannya beda lagi. Nanti yang terakhir itu juga beda lagi. Nah biasanya teman-teman memang di bagian beliau ini nggak ada diskon. Diskon tuh nanti di ujung, di ujung di beberapa ini ujung baru ada diskon. Tapi itu berbeda lagi. Nah, tapi ya dari sini kita dapat belajar banyak bahwa ternyata bank itu antara BUMN sama swasta itu beda. Jadi kalau sampai di bulan-bulan pertama nggak bayar itu kasar, teman-teman. Kesimpulannya itu adalah perintah atasan. Ya itu perintah atasan. Ya. Dan itu tergantung banknya. Kalau BUMN selama saya juga lebih sopan sih, lebih sopan. So, Bank BUMN mantap, gitu kan? Silakan kredit ke Bank BUMN. Oke, thank you Mbak. Semoga ini bisa bermanfaat dan sukses selalu. Dan teman-teman, sampai ketemu di podcast Undercover by Roy Sakti edisi minggu depan. Goodbye.